Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Hermawan, nemenin kalian semuanya di channel kesayangan kalian, Belajar Excel. Seperti biasa, di video ini kita akan membahas permasalahan dan solusi saat kita bekerja menggunakan Microsoft Excel. Dan kali ini kita akan membahas tentang cara mencari angka terkecil dan terbesar dalam sebuah populasi data. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk mencari data terkecil maupun terbesar. Dan kita bisa menggunakan sort, bisa menggunakan fungsi small dan large, atau menggunakan fungsi yang paling sederhana, yaitu fungsi min dan max. Di video kali ini kita hanya akan membahas tentang fungsi min dan max. Sedangkan untuk fungsi small dan large akan kita bahas pada video lain. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini sudah disiapkan data nilai ujian SMPN 1 Jarang Mandi. Terdapat 20 siswa dengan 6 mata pelajaran. Data ini juga bisa kalian download pada link yang disediakan di deskripsi. Di sini kita akan menghitung nilai total, nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata, baik itu berdasarkan siswa maupun berdasarkan mata pelajaran. Pertama yang kita lakukan adalah menghitung total nilai dari masing-masing siswa, yaitu range I5 sampai dengan I24. Nilai total ini didapat dari hasil penjumlahan dari masing-masing nilai mata pelajaran dari masing-masing siswa. Ada dua cara untuk mendapatkan jumlah dari keenam nilai tersebut. Cara pertama adalah dengan menggunakan formula biasa dengan menjumlahkannya satu persatu. Seperti contoh pada sel I5, kita bisa menghitung totalnya dengan menggunakan rumus sederhana. Tekan sama dengan pada sel I5, lalu ketikkan sel di mana nilai dari mata pelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia, berada. Kita ketikkan C5, lalu tekan plus, dan ketikkan sel nilai kedua berada, yaitu bahasa Inggris. Atau jika kita ingin percepat, kita bisa langsung mengklik sel tanpa perlu mengetik. Lalu ulangi cara tersebut sampai seluruh sel yang menyimpan nilai mata pelajaran masuk ke dalam formula. Jika sudah selesai, tekan enter. Maka akan ditampilkan hasilnya. Cara pertama ini memiliki kelemahan, yaitu makan waktu, sehingga kurang efisien jika data yang dihitung jumlahnya sangat banyak. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan fungsi sum. Caranya adalah dengan mengetikkan sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok sel-sel yang akan kita jumlahkan. Kita blok range C5 sampai dengan H5, kemudian tutup kurung dan enter. Sehingga data hasilnya akan dimunculkan. Jika kita mau cara yang lebih cepat lagi, kita bisa menggunakan tool auto sum. Caranya adalah dengan blok range C5 sampai dengan H5, lalu tekan auto sum yang berada pada menu tab home. Maka akan ditampilkan hasilnya pada sel I5. Jika sudah selesai, tinggal kita lakukan fill handle ke bawah untuk mengisi range I6 sampai dengan I24. Beralih ke kolom J. Di sini kita diharuskan untuk mencari nilai tertinggi dari masing-masing siswa. Untuk mendapatkannya, kita menggunakan fungsi max. Caranya adalah dengan mengetikkan sama dengan max, buka kurung, lalu kita blok range yang akan kita cari nilai tertingginya, lalu tutup kurung dan tekan enter. Karena pada sel J1 ini kita hanya akan mencari nilai tertinggi dari siswa bernama Aimanatul Fazazi yang datanya ada pada baris kelima, maka range yang kita masukkan pada fungsi max juga hanya range yang menyimpan data nilai dari Aimanatul Fazazi, yaitu hanya range C5 sampai dengan H5. Dan kenapa tidak saya kunci dengan tanda dolar? Karena supaya ketika saya copy ke bawah rumusnya akan berubah menyesuaikan. Sekarang kita copy ke bawah dengan menggunakan cara lain selain fill handle, yaitu menggunakan hotkey CTRL plus D. Hotkey ini berfungsi untuk mengcopy data dari sel yang ada di atasnya atau sel paling atas saat kursor sedang dalam posisi blok sebuah range. Caranya kita blok range J5 sampai dengan J24, kemudian tekan CTRL plus D. Dan sekarang sudah dimunculkan nilai tertinggi dari masing-masing siswa. Untuk mencari nilai terendah, caranya sama untuk mencari nilai tertinggi.
Namun, fungsi yang kita gunakan adalah fungsi min. Sama seperti sebelumnya, ketika kita ketikkan sama dengan min, buka kurung, lalu kita blok range-nya yaitu C5 sampai dengan H5, tutup kurung, lalu enter. Lalu kita copy ke bawah menggunakan hotkey CTRL+D. Ingat, sebisa mungkin biasakan untuk menggunakan hotkey karena akan sangat mempercepat pekerjaan kita. Dan sekarang, data nilai terendah untuk masing-masing siswa sudah kita dapatkan. Pada kolom sebelahnya ada sel-sel yang harus kita isi dengan nilai rata-rata dari masing-masing siswa. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan rumus matematika sederhana untuk mencari rata-rata dari sebuah populasi data, yaitu sama dengan data 1 ditambah data 2 ditambah data 3 dan seterusnya sampai data ke N, dibagi dengan banyaknya populasi data atau N. Jika kita tuliskan dalam bentuk formula Excel pada kasus ini, maka formulanya akan menjadi sama dengan buka kurung data 1 yaitu C5 ditambah data 2 yaitu D5 ditambah D3 data 3 yaitu E5 dan seterusnya sampai data ke-7, data ke-6 maksud saya, yaitu H5, dan kita tutup kurung. Kemudian kita bagi dengan banyaknya jumlah data yaitu 6, lalu enter. Maka akan dihasilkan data nilai rata-rata siswa bernama Aimanatu Fazazi. Penjumlahan data pertama sampai dengan data ke-6 dituliskan dalam tanda kurung. Tujuannya adalah supaya operasional tersebut didahulukan, dan setelah itu hasilnya akan dibagi dengan angka 7. Cara kedua, kita bisa menggunakan fungsi average. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dalam sebuah populasi data. Untuk menggunakannya, kita bisa mengetikkan sama dengan average, buka kurung, lalu kita blok range yang akan kita cari nilai rata-ratanya, tutup kurung, lalu tekan enter. Dan kita gunakan hotkey CTRL+D untuk mengisi sel di bawahnya. Maka sudah didapatkan data rata-rata nilai dari masing-masing siswa. Selesai mencari data jumlah, nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata dari masing-masing siswa, sekarang kita lanjut untuk mencari data jumlah, nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata. Tapi kali ini berdasarkan mata pelajaran. Pasti beberapa di antara kita banyak yang berpikir, tadi kan datanya tersusun secara horizontal, sedangkan kalau mencari berdasarkan mata pelajaran, berarti datanya akan tersusun secara vertikal. Apakah bisa? Dan apakah caranya sama? Jawabannya adalah bisa dan sama. Orientasi susunan data tidak berpengaruh terhadap cara yang kita gunakan dalam mencari data-data tersebut. Untuk membuktikannya, mari kita kerjakan. Untuk mencari total dari masing-masing pelajaran dari seluruh siswa, kita bisa menggunakan ketiga cara seperti saat kita mencari total nilai masing-masing siswa, yaitu menggunakan formula, menggunakan fungsi sum maupun menggunakan perintah autosum. Untuk mempercepat, kita menggunakan autosum saja. Kita arahkan kursor pada sel C25, kemudian tekan autosum pada menu bar home, lalu tekan enter. Maka akan dimunculkan total nilai bahasa Indonesia dari seluruh siswa. Untuk mencari nilai total dari mata pelajaran lain, tinggal kita copy rumus tersebut ke samping menggunakan fill handle. Kita tarik dari C25 sampai dengan H25. Beralih di bawahnya, kita akan mencari nilai tertinggi salah satu mata pelajaran dari masing-masing siswa. Sama seperti cara sebelumnya, kita hanya menggunakan fungsi max. Kita arahkan kursor ke sel C26, kemudian kita ketikkan sama dengan max, kemudian blok range C5 sampai dengan C24, lalu tekan enter. Maka didapatkan nilai tertinggi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 96. Untuk mengetahui nilai tertinggi dari mata pelajaran lain, kita bisa copy menggunakan fill handle atau dengan menggunakan hotkey CTRL+R. Jika hotkey CTRL+D yang sebelumnya kita pakai berfungsi untuk mengcopy data dari sel yang berada tepat di atasnya, maka hotkey CTRL+R berfungsi untuk mengcopy data dari sel yang berada tepat
tepat di sebelah kiri dari sel di mana kursor saat itu berada, atau sel paling kiri saat kursor sedang dalam posisi blok sebuah range. Sekarang kita blok range C26 sampai dengan H26, kemudian kita tekan CTRL plus R, maka akan didapatkan nilai tertinggi dari masing-masing mata pelajaran sebagai berikut. Untuk mencari nilai terendah masing-masing mata pelajaran, caranya juga hampir sama dengan cara sebelumnya, yaitu dengan menggunakan fungsi min. Arahkan kursor pada sel C27, lalu ketikkan sama dengan min, buka kurung, lalu blok range C5 sama dengan C24, tutup kurung, dan tekan enter. Maka didapatkan hasil terendah mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 56. Untuk mengetahui nilai terendah dari mata pelajaran lain, kita bisa mengcopy data dari sel C27 dengan cara blok range C27 sampai dengan H27, lalu tekan CTRL plus R. Maka didapatkan data nilai terendah seperti ditampilkan pada tabel berikut. Sekarang beralih ke baris di bawahnya. Untuk menghitung rata-rata, sama seperti sebelumnya, ada beberapa cara yang bisa dipakai. Namun untuk mempersingkat, kita akan menggunakan fungsi average. Caranya, arahkan kursor pada sel C28, lalu ketikkan sama dengan average, buka kurung, lalu kemudian blok range C5 sampai dengan C24, tutup kurung, lalu enter. Maka didapat nilai rata-rata Bahasa Indonesia adalah 73,85. Untuk mengetahui nilai rata-rata dari mata pelajaran lain, tinggal kita copy data di sel C28 dengan cara blok range C28 sampai dengan H28, lalu tekan CTRL plus R. Maka akan dimunculkan data rata-rata dari masing-masing mata pelajaran tersebut. Dan selesai. Sekian untuk video kali ini. Tapi jangan khawatir, karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel. Kalau Sobat Excellent ada pertanyaan seputar Excel, bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini. Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Teruslah belajar, teruslah berbuat baik, stay away from drugs, and bye-bye.